Ada konsorsium 303 di gerakan bawah tanah Verdi Sambo, bakal tidak murah hingga ratusan miliar. Judisial yang memang khusus mengawasi pekerjaan para hakim. Sejak dari awal kasus ini terjadi kan sudah penuh dengan upaya untuk lolos. Gerakan bawah tanah untuk mengatur vonis Verdi Sambo di perkara pembunuhan Brigadir J ternyata membutuhkan dana yang sangat besar. Pakar politik dan keamanan Profesor Muradi bahkan menyebut gerakan bawah tanah Verdi Sambo ini tidak murah, membutuhkan biaya puluhan bahkan mungkin hingga ratusan miliar. Gerakan ini nggak murah, puluhan bahkan mungkin ratusan miliar. Saya angkanya tidak tahu persis, di atas miliaran, kata Muradi. Apakah gerakan bawah tanah Verdi Sambo ini dibiayai oleh konsorsium 303 yang sempat ramai di awal-awal kasus ini? Menurut Muradi, tidak mungkin seorang Verdi Sambo dengan dananya sendiri menggerakkan tim gerilya untuk menyelamatkan dirinya. Saya merasa ini masih ada kaitan. Apakah dananya diputar kemana-mana atau pihak ketiga yang membiayai, terang Muradi. Terlepas dari itu, Muradi ingin menekankan bahwa gerakan bawah tanah ini bisa jadi dilakukan oleh loyalis atau pihak yang berhutang budi dengan Verdi Sambo. Terkait dengan loyalis ini, Muradi mengaku sudah mengingatkan di awal September 2022 sebelum perkara ini dinyatakan lengkap atau P21. Bahkan pihak-pihak ini akan terus-menerus hingga hari ini untuk membela Verdi Sambo. Muradi bahkan mengidentifikasi sosok Brigjen yang pernah disebut Mahfud MD. Kelihatannya yang disebut dengan Jenderal Bintang 1 aktif, bukan pensiunan, walaupun saya selalu mengatakan ada dorongan kakak asuh. Sementara terkait balas budi, Muradi mengingatkan peristiwa di Kejaksaan Agung pada 3 atau 4 tahun silam. Selain loyalis dan tim balas budi, kubu Verdi Sambo juga memperkuat profesional hair seperti tim legal, Cybertooth, dan tim media. Menurut Muradi, profesional hair ini akan geraknya berubah dari mulai persepsi publik hingga pada awal level tertentu dilihat indikasi. Opini publik, saya ingin tegaskan, kasus ini bukan keluarga Brigadir J, tapi Verdi Sambo dan kawan-kawannya, tapi keadaan publik dengan orang yang punya kekuasaan. Ini akan terus-menerus, bahwa memang harus dikawal sampai pada level tertentu. Keadilan bukan untuk keluarga Yosua saja, tapi keadilan untuk publik secara keseluruhan. Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, mengaku tidak terkejut dengan gerakan bawah tanah Verdi Sambo. Menurut Benny, sejak awal kasus ini terjadi, sudah ada upaya untuk lolos dari jeratan hukum, seperti membuat skenario meski pada akhirnya gagal. Upaya berikutnya, di tengah persidangan berjalan, tiba-tiba ada gugatan PT UN yang tidak dirilis oleh tim pengacara Verdi Sambo. Beruntung saat itu, media mengetahui dari laman pengadilan hingga upaya bawah tanah Verdi Sambo ini diketahui publik. Benny juga membenarkan adanya loyalis Verdi Sambo yang menurutnya adalah pihak-pihak yang berhutang budi atau pernah ditolong dan kasusnya dilindungi. Bahkan lanjut Benny, tidak tertutup kemungkinan tidak hanya satu, mungkin ada jejaring khusus yang dibangun untuk itu. Tujuannya bagaimana meringankan atau membebaskan yang bersangkutan. Disinggung terkait peran konsorsium 303, menurut Benny, ketika Verdi Sambo masuk dalam keterkaitan dengan ilegal bisnis, tidak tertutup kemungkinan mereka akan mendapat dukungan dana dari mereka.